Salam sukses untuk kita semua, salam satu hobi. Balik lagi di Genji Garden Purbalingga, channel yang selalu membahas seputar dunia perbonsaian guys. Seperti biasa kita mau bahas lagi seputar bonsai. Untuk kali ini kita mau bahas bahan bonsai jenis sancang. Sancang apa dan bagaimana nanti prosesnya, ikutin terus video kali ini guys. Oke lanjut. Dan untuk bahan udah dari tadi kita persiapkan dari awal. Ini bahannya guys yang mau kita review atau kita nanti ulas habis seputar bahan sancang ini. Oke lanjut dan langsung saja. Ini bisa dikatakan bahan sancang untuk kategori bonsai model on the rock guys, atau on the rock semi cascade, karena ada sedikit tampilan seperti air terjunnya guys. Dan untuk yang kita mau bahas dari segi pemrosesan dari awal nol sampai menghasilkan karakter kayak gini, ini juga pun masih dikatakan belum sempurna, masih jauh dari kata sempurna, tapi udah sedikit agak ada pembentukan dan pemrosesannya guys. Oke, untuk yang dinamakan on the rock itu sebenarnya bahasa sininya atau bahasanya lainnya adalah bonsai di atas karang atau batu ya guys. Kemungkinan ini menyerupai kayak gini, walaupun belum begitu sempurna, tapi kemungkinan udah kayak gini tampilannya karena di dalam akar ini udah terdapat karangnya guys, dan akar pun udah melilit atau menutupi sebagian dari karang tersebut, maka bisa dikatakan ini sancang on the rock semi cascade, ada ininya guys. Dan kita mau membahas tadi untuk dari segi pemrosesan dari awal. Untuk sedikit informasi, ini sebenarnya dulunya ini ya guys, hasil dari stek batang ukuran kurang lebih segini nih, bisa dikatakan satu lidi lah, ukuran lidi. Cuman ini posisi dalam keadaan udah 3 tahunan, kita program 3 tahun, harus sabar dan telaten, dan sengaja dibikin bogel pendek untuk menghasilkan gerakan kayak gini guys. Itu tadi dari segi umur dan dari asal usul bahan ini, hasil stek juga guys. Karena untuk bahan jenis sancang itu tergolong sangat mudah untuk diproses alias dikembangbiakan, udah kita sering bahas di video kami yang lalu-lalu, tinggal tancap. Insya Allah dalam 1 minggu itu udah keluar tunas dan akar pun nanti mengikuti. Dan informasi berikutnya adalah ini untuk pembuatan akar kayak gini ya guys. Ini sebenarnya menggunakan metode sangat mudah dan sederhana, yaitu bisa menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Contohnya ya bisa menggunakan polybag, atau lebih dianjurkan lagi untuk kita sebenarnya menggunakan paralon guys. Paralon yang lumayan agak tinggi, supaya apa, ketika ini proses penanaman dan akarnya pun udah gondrong, itu akan nggak mungkin ke kanan dan ke kiri, otomatis terus ke bawah dan ke bawah untuk mencari pangkal tanah. Dan kemungkinan kita tanam sekitar 1 tahun lebihan lah, sehingga untuk menghasilkan akar yang udah gede-gede sejari kelingking atau serokok, dan untuk nantinya bisa dibuat on the rock. Begitu cara pemrosesannya. Dan untuk dianjurkan lagi ketika untuk para sahabat bonsai dalam yang mau membuat bonsai jenis on the rock kayak gini dengan bahan sancang, sebenarnya sih untuk model on the rock itu bisa menggunakan bahan apa aja ya guys, tapi ini untuk edisi kali ini kita menggunakan sancang. Dan untuk sancang atau bahan bonsai lainnya, alangkah lebih baiknya ketika penyetekan atau pencangkokan udah akar gondrong lumayan banyak, langsung saja masukin ke dalam karang atau batu, langsung ikat guys pakai karet atau apalah tali. Kita tanam lagi 6 bulan sampai 1 tahun, biarin. Kalau bisa sih, kalau mau berkala 2 bulan atau 3 bulan sekali cek untuk nantinya ketika ada akar yang tidak berguna, buang saja, pertahankan yang masih bagus untuk menghasilkan tingkat kesuburan atau pemrograman yang sesuai yang kita inginkan. Begitu guys, itu sedikit ilmu atau tutorial atau tip untuk tadi membuat akar, usia batang, stek. Dan sekarang kita pindah ke edisi
pembentukan atau pembuatan gerak dasar guys. Untuk gerak dasar sendiri sebenarnya untuk kategori batang sanjang itu cenderung sangat lentur dan mudah untuk ditekak-tekuk atau dipelintir atau dibuat untuk gerak dasar dari awal guys. Tapi untuk lebih dianjurkan lagi ketika untuk pembuatan gerak dasar itu sebenarnya harus kira-kira jangan terlalu dengan batang yang tua ya guys. Ibarat kata kalau udah tua itu nanti mudah patah karena ini bisa tergolong jenis batang renyah, kurang begitu lentur, tapi ya bisa untuk dibentuk-bentuk. Tapi lebih idealnya ukuran-ukuran kayak gini guys, ini masih banget sangat-sangat mudah untuk ditekuk-tekuk dipelintir ini menggunakan kawat bonsai ukuran sesuai nomor-nomor kawatnya sesuai besar kecil batang tersebut guys, dan dibiarkan kurang lebih sampai 3 bulan atau 1,5 tahun. Kemungkinan kan nanti kawat dilepas pun udah terbentuk dengan sempurna sesuai yang kita inginkan. Inilah contohnya hasil tekukan-tekukan yang sudah kita proses dari umur dulu sekian bulan dan sekarang udah sekian tahun menghasilkan karakter kayak gini. Awalnya dari kayak gini guys, ukuran lidi, sekarang udah segede jempol atau jari inilah, karena selalu di dalam pot atau polybag, jadi nutrisinya enggak terlalu banyak, otomatis pembesarannya pun agak sedikit terlambat, tapi nggak masalah karena kita lagi seneng memproses guys. Begitulah. Dan untuk dari segi tampilan untuk jenis sanjang ini ya masih dalam proses, kurang lebih ya agak lumayan masih panjang guys, belum begitu sempurna, tapi ya untuk kategori ikut kontes-kontes insya Allah udah berani guys, karena ini bisa udah masuk kategori prospek, kemungkinan bisa dapat bendera hijau, kemungkinan guys. Tapi kalau nggak dapat pun nggak apa-apa, yang penting ikut meramaikan kalau ada kontes-kontes begitu. Dan untuk media guys, tidak lupa juga kita memberikan informasi untuk dari segi media. Sebenarnya untuk kategori batang atau pohon sanjang sendiri itu termasuk tergolong tanaman bandel alias sangat mudah hidup di segala medan, apapun masuk, menggunakan tanah, pasir, kokopit, atau masih banyak lainnya, sistem air pun masih bisa hidup guys. Maka dari itu tidak ribet, sangat mudah untuk membudaya atau mengembangbiakan untuk jenis sanjang ini. Dan untuk dikhususkan ketika udah masuk ke dalam pot dan udah melalui proses pembentukan dan udah ada agak sedikit memprosesan, alangkah baiknya kita maksimalkan dari segi media kita pakai sederhana saja guys, biasa menggunakan tanah, sekam mentah kalau ada, kokopit, dan kalau mau dikasih kotoran kambing atau pupuk kandang guys, intinya pupuk kandang, plus nanti kalau punya juga kasih dekastar atau vitamin-vitamin yang dibikin dari pabrik, itu lebih maksimal untuk meningkatkan kesuburan tanaman tersebut ketika posisi di dalam pot, karena nutrisi atau vitamin yang di dalam pot itu kurang maksimal karena jangkauannya itu enggak terlalu luas guys, begitu. Dan kita untuk edisi kali ini tidak melakukan perubahan atau tidak menyentuh tanaman ini untuk dipotong, pruning atau kawat atau enggak, kita cukup mereview, dilihat-lihat, dan kita memberikan informasi seputar pemrosesan dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan karakter kayak gini guys, gitu. Untuk lebih semangat lagi kita ngopi dulu, seperti biasa kopi hitam, sumber inspirasi para bonsai mania di seluruh Indonesia guys. Nah, kayaknya cukup sekian dulu guys video kali ini, kita bahas-bahas seputar bahan bonsai jenis sanjang model on the rock, bisa dikatakan juga semi cascade. Itulah tadi sedikit kita memberi tip langkah dari proses awal sampai akhir menghasilkan kayak gini, walau belum begitu sempurna tapi lumayan lah untuk pemula kayak kita guys. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi para sahabat bonsai di luar sana untuk mari tetap memproses dan meramaikan dunia perbonsaian guys.
Dan jika kalian suka dengan channel kami, jangan lupa bantu channel kami Genji Garden Purbalingga dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya guys, supaya channel kami dapat berkembang dan dapat memberikan informasi seputar bonsai dan bonsai lagi guys. Akhir kata seperti biasa, salam Satobi, salam bonsai mania, dan salam dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye.